Tanjung Pinang adalah kotanya pantun, maka saya awali juga dengan berpantun. Tersebulan negeri segantang lada, itulah Kepulauan Riau nama diberi. Pantun. Begitu luas pemikiran Ki Hajar Dewantara, mungkinkah terwakilkan dengan kesimpulan ini? Negeri bernama Segantang Lada, diperintah raja yang sangat bijak. Akan saya coba merangkai kata dari seorang calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zon Trisman, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022 dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merefleksikan koneksi antar materi yang dikemas dalam kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan 4 pilar kesimpulan atau refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Ini maksudnya bagaimana kita berhamba kepada peserta didik. Berhamba dalam artian bagaimana kita memuliakannya dalam menggapai cita dan asa mereka. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik dan fasilitator, hendaknya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik, di mana sekarang mereka adalah generasi abad, generasi Z, sehingga sangat sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu berteknologi tinggi dan digitalisasi. Maka sebagai seorang pendidik, kita harus mengupgrade diri sesuai dengan di mana siswa kita berada. Kemudian trilogi pendidikan, di mana sebagai seorang pendidik kita harus tahu betul dan harus menerapkan ingat sosung tolodo, di mana kita harus menjadi teladan. Guru adalah untuk ditiru dan digugu, maka segala perbuatan kita akan menjadi cerminan, akan menjadi tuntunan bagi peserta didik kita. Kemudian ing Madio Mangunkarso, hendaknya kita pada saat berada di tengah-tengah mereka, kita harus bisa membangunkan karsa, membangunkan kreasi. Kemudian yang terakhir adalah Tut Uri Handayani, di mana pada saat kita di belakang bisa memberikan motivasi dan bisa memberikan mereka inspirasi bagaimana mereka akan lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan adalah tujuan yang menuntun, bukan menuntut. Dan selama ini kita lebih banyak menuntut daripada siswa, menuntut harus begini, harus begitu, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi kita memberikan tuntunan-tuntunan kepada peserta didik. Peserta didik adalah sudah memiliki sebuah garis, namun garis itu mungkin terlalu tipis. Nah, tugas kita adalah menebalkannya, memberikan tuntunan sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang menjadi minat bakat mereka bisa tumbuh kembang dan guna bagi masa depan mereka. Setelah kita memaparkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat disimpulkan dengan 3 pertanyaan utama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terus terang, selama ini saya hanya sebagai pentransfer ilmu atau pentransfer materi ajar saja kepada peserta didik. Saya menganggap saya ini adalah serba tahu, serba bisa, sehingga siswa saya harus mampu menerima apapun yang saya transfer. Yang kedua, saya selama ini hanya mengejar ketuntasan pada setiap kompetensi yang diberikan dan tidak memikirkan bagaimana perkembangan mereka, bagaimana proses mereka. Dan yang ketiga adalah saya lebih berorientasi kepada nilai-nilai kognitif atau nilai-nilai yang bisa ditulis dengan angka. Padahal peserta didik kita bukan angka saja yang dikejar, tapi beberapa aspek yang harus kita dalami dan kita harus berikan. Yang keempat adalah tidak memahami pendalaman minat dan bakat peserta didik, sehingga karena kita tidak mengetahui lebih dalam tentang siapa peserta didik kita dan apa minat dan bakat mereka, bagaimana mengembangkan minat bakat mereka, sehingga kita merasa kita akan samakan semuanya. Tentunya tidak akan mungkin ikan bisa berpacu dengan kijang, karena ikan akan lebih cepat di air berenangnya, sedangkan kijang akan bisa berlari dengan secepat-cepatnya di padang rumput. Dan yang terakhir, saya lebih banyak menuntut kepada siswa. Ya, saya merasa stres, saya merasa beban, saya merasa dikejar-kejar oleh tuntutan
yang saya berikan, ternyata siswa tidak dapat memenuhinya. Yang pertama, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya merasa saya banyak yang kurang dan banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Saya harus melakukan pembelajaran secara holistik, secara keseluruhan, yaitu mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, karena ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Mereka harus saling keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya harus merubah mindset bahwasanya peserta didik harus sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek yang selama ini sebagai siswa hanya sebagai objek penderita. Namun setelah saya mempelajari ide-ide dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya tahu apa posisi siswa di dalam pembelajaran. Kemudian saya harus memberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat. Siswa harus mampu, saya bisa menuntun mereka untuk bisa berekspresi lebih baik. Kemudian sebagai seorang fasilitator, saya harus berpikiran kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran-pembelajaran yang diberikan lebih bermakna. Kemudian kita harus tahu betul bahwasanya kita sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator, bukan mengerti segala sesuatu, tapi kita hanya sebagai pemberi jalan di dalam kesuksesan peserta didik kita. Kemudian saya harus mampu untuk mempelajari karakteristik anak, karena dengan mempelajari karakteristik mereka, tentu kita harus tahu kemana mereka dominannya, bagaimana memperlakukan siswa A, siswa B, dan siswa C. Kemudian saya harus menghargai dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh. Kita tahu bahwasanya setiap anak sudah dibekali dengan namanya bakat dan minat dasar. Maka tugas sebagai seorang fasilitator hanya memberikan dukungan, memberikan kesempatan kepada mereka, dan menghargai mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan student center. Tentunya apabila kita mempunyai pola-pola yang mengedepankan student center, tentunya ada banyak kreasi-kreasi yang harus kita ciptakan agar kelas itu menjadi hidup, kelas itu menjadi meriah, dan kelas itu menjadi menyenangkan. Kemudian saya akan segera menerapkan pembelajaran abad 21. Ciri-ciri pembelajaran abad 21 adalah bagaimana membangunkan sikap-sikap kritis, pemikiran-pemikiran kritis dari peserta didik. Kemudian mereka harus mampu untuk berkolaborasi satu sama lain. Kemudian membangun komunikasi yang baik antara dengan guru atau dengan sesama peserta didik lainnya. Kemudian harus solutif dan kreatif. Juga dalam waktu yang cepat saya harus memberikan pembelajaran yang lebih kepada menuntun mereka. Mungkin selama ini saya lebih menuntut segala sesuatu dari mereka, tapi dengan hal-hal ini akan bisa kita lakukan dengan sesegera mungkin, yaitu kita harus lebih banyak menuntun mereka. Dan yang terakhir adalah mengenali latar belakang peserta didik secara intens melalui kerjasama dengan guru bimbingan konseling atau keluarga. Ini sangat penting karena dengan mempelajari latar belakang peserta didik, tentu kita tahu bagaimana cara memperlakukan siswa A harus berlaku dengan siswa B, siswa C. Demikian penjabaran saya tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya tutup dengan pantun. Biji selasih dicampur mengkudu dapat dibeli di kedai Pak Pohan. Itulah koneksi antar materi modul 1.1. Semoga kita komit menjadi agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.